Roh Kudus dan Firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita dalam Yohanes 17 ayat 16-19 bahwa kita memiliki pengudusan yang progresif, artinya akan terus meningkat jika kita melakukan firman Tuhan Elohim dalam kehidupan kita. Perkataan menguduskan dalam ayat 17 berarti menyucikan atau memisahkan diri kita atau benda bagi Tuhan Elohim. Keluaran 28 ayat 41, Keluaran 29 ayat 1 dan 36, Keluaran 40 ayat 13, 1 Tesalonika 5 ayat 23, dan lain-lain. Roh Kudus selalu menggunakan firman Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di dalam diri orang percaya. Mari kita bedakan antara pengudusan oleh Roh Kudus di dalam diri kita sejak saat kita percaya Yesus Kristus dan penerapan firman Tuhan sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita membutuhkan pengudusan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini pekerjaan progresif yang akan terus terjadi selama kita hidup di bumi sampai saatnya kita beralih dari bumi ini ke sorga. Proses pengudusan terjadi secara progresif, artinya terjadi terus-menerus melalui ketaatan kita setiap hari kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus di dalam kita menggunakan firman-Nya untuk memisahkan kita bagi dirinya sendiri. Tuhan memisahkan kita untuk tujuan khusus, yakni supaya kita hidup sebagai anak-anak terang di dunia. Itulah cara Roh Kudus membedakan cara hidup kita dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan keselamatannya. Firman Tuhan menyucikan kita saat kita mempelajari, merenungkan, menghafal dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Roh Kudus menggunakan firman Tuhan untuk menyadarkan kita akan dosa-dosa yang kita lakukan, supaya kita mengakuinya, kita bertobat dan meninggalkan dosa-dosa itu. Roh Kudus mengambil firman Tuhan dan menyatakan kehendak yang sempurna dari Tuhan Elohim bagi hidup kita. Kita bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan melalui pengetahuan dan ketaatan dalam melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Waktu kita taat kepada Roh Kudus dan taat kepada firman Tuhan, maka Roh Kudus dan firman Tuhan menguduskan kita karena Roh Kudus adalah roh kebenaran dan firman Tuhan adalah firman kebenaran. Yesus berdoa kepada Bapanya, "Demikianlah aku menguduskan diriku, supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran." Yohanes 17 ayat 19. Yesus sejak lahir di bumi, Ia sudah memisahkan dirinya bagi Elohim Bapanya di sorga. Yesus tidak pernah mengenal dosa dan tidak pernah berbuat dosa selama Ia hidup di bumi. Sekitar 19 jam sebelum Yesus disalibkan mati di Golgota, ketika Ia sedang makan pesta Paskah orang Yahudi bersama murid-muridnya di Yerusalem, Ia sudah kuduskan dirinya bagi murid-muridnya, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Kematian Yesus Kristus secara kekal sudah memisahkan orang-orang percaya yang menjadi milik kepunyaannya dan kerajaannya. Roh Kudus dan firman Tuhan adalah dua sarana untuk menguduskan umat Tuhan di bumi bagi dirinya untuk kerajaannya. Dan proses pengudusan itu terjadi terus-menerus sepanjang hidup dari setiap anak Tuhan di bumi. Tuhan Yesus pada malam itu sudah berdoa kepada Bapanya bagi murid-muridnya. "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Dan pada saat itu Tuhan Yesus juga sudah berdoa untuk kita, ketika Ia berkata, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Yohanes 17 ayat 20 dan 22. Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi telah dipisahkan atau dikuduskan oleh Bapanya untuk tujuan khusus penyelamatan seluruh umat manusia di bumi yang percaya namanya. Begitu juga Tuhan Yesus sudah kuduskan umat tebusannya untuk tujuan khusus yang telah Dia siapkan bagi umat tebusannya sebagai murid-muridnya dan saksi-saksinya di bumi. Seluruh firman Tuhan memuat kebenaran Tuhan bagi umat manusia di bumi. Saat kita membaca, mendengar dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan, Roh Kudus mengajar kita untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Itulah cara bekerja Roh Kudus dan firman Tuhan dalam mengubah kelakuan dan cara hidup kita setiap hari.
Sangat penting kita melatih diri kita untuk selalu taat kepada Roh Kudus dan taat kepada firman Tuhan, supaya Roh Kudus dan firman Tuhan menguduskan kita setiap hari. Artinya, Roh Kudus dan firman Tuhan memisahkan kita untuk selalu hidup berbeda dari orang-orang lain yang tidak percaya Kristus dan tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Kita dipisahkan untuk Tuhan dan diubah oleh firman Tuhan dalam cara kita hidup, sehingga kita membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Elohim Bapa yang kekal dan Tuhan Yesus di sorga. Pengudusan yang sejati dikerjakan oleh Tuhan Elohim Bapa dan Tuhan Yesus di sorga melalui Roh Kudus dan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari di dunia. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Tuhan Yesus sudah memisahkan kita untuk dirinya sendiri ketika kita percaya kepadanya dan Dia menyelamatkan kita dari semua dosa kita. Jika kita taat kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan, maka kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, sehingga pengudusan kita akan terus bertambah meningkat. Oleh karena kita bertumbuh seperti ranting-ranting pada pokok anggur sorgawi yang benar, maka hidup dari Tuhan Yesus terus-menerus mengalir ke dalam hidup kita, sehingga kita terus-menerus memiliki hidup dari Tuhan Yesus dalam hidup kita di dunia. Roh Kudus adalah roh hidup dari Elohim Bapa yang kekal dan Tuhan Yesus di sorga yang sudah menjadi roh hidup bagi roh dan hati dan jiwa dan tubuh kita di bumi. Roh Kudus sajalah yang memampukan kita untuk menaati firman Tuhan. Roh Kudus adalah penulis firman Tuhan dan Dia menggunakan firman Tuhan untuk menerangi roh dan hati dan jiwa dan pikiran kita, dan mampukan kita untuk selalu taat kepada pimpinannya dan kepada firman Tuhan. Ketaatan kita kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan adalah ketaatan kita kepada Tuhan Yesus dan Elohim Bapa yang kekal di sorga. Melalui kelahiran baru, kita percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus datang hidup di dalam kita dan Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus menggunakan firman Tuhan dan darah Yesus Kristus untuk membersihkan kita dari semua dosa kita, supaya Roh Kudus membuat kita menjadi bait suci-Nya, supaya Ia selalu hidup di dalam kita dan menyertai kita selama-lamanya. Jika kita setiap hari selalu menaati Roh Kudus dan firman Tuhan, maka darah Kristus terus-menerus membersihkan kita dari semua kotoran dosa dalam hati dan jiwa dan tubuh kita. Jika kita melakukan dosa, kita tidak perlu harus diselamatkan kembali. Kita tidak akan dilahirkan kembali untuk kedua atau ketiga kalinya. Setelah kita mandi dan sudah bersih, tapi kemudian tangan kita menjadi kotor, kita tidak perlu mandi sekali lagi karena tangan kita menjadi kotor. Kita hanya perlu mencuci tangan kita, supaya tangan kita menjadi bersih kembali. Tuhan telah memberi kita sebatang sabun, yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Elohim, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita setiap hari menggunakan sabun khusus itu. Inilah pengudusan praktis dan progresif yang terbaca dalam Efesus 5 ayat 25-27 ketika Yesus menguduskan dan menyucikan gerejanya yakni umat tebusannya di bumi. Saat kita membuat diri kita tersedia bagi Roh Kudus, kita dirubah dari dalam keluar. Artinya, Roh Kudus pertama-tama merubah roh dan hati dan jiwa kita, setelah itu barulah Ia menyucikan tubuh kita menjadi bait suci-Nya yang kudus. Firman Elohim memiliki kuasa yang sangat besar dalam hati orang Kristen yang didiami oleh Roh Kudus. Darah Kristus menyucikan semua orang percaya dari semua dosanya. Setiap orang Kristen yang dilahirkan kembali harus mengejar kesucian dan kekudusan selama kita hidup di bumi. Di akhir zaman, Tuhan Yesus akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi sama dengan tubuh-Nya yang suci dan penuh dengan kemuliaan. Pada saat itu terjadi, kita akan mencapai tujuan iman kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Kristus dan didiami oleh Roh Kudus selama kita hidup di bumi. Kita selamanya akan memiliki tubuh rohani yang suci dan sempurna dan kekal sama dengan tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Adalah tanggung jawab kita untuk melakukan firman Tuhan dalam kuasa Roh Kudus setiap hari dalam kehidupan kita. Itu tidak terjadi secara otomatis. Untuk itu kita harus melatih diri kita untuk selalu taat kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan. Kehendak Elohim yang sempurna adalah agar umatnya menjadi kudus. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Karena inilah kehendak Elohim, yakni pengudusanmu. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Ini berkaitan dengan moralitas seksual. Tetapi kebenarannya dapat diberlakukan dalam semua aspek kehidupan kita.
Paulus menulis bahwa Elohim memanggil kita untuk tidak melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Rasul Paulus memikirkan pengudusan yang terjadi terus-menerus, sehingga umat Tuhan akan menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus selama kita hidup di bumi. Tujuan Tuhan adalah agar orang-orang Kristen menjalani kehidupan yang terpisah dalam kesucian hati dan pikiran dan tubuh. Ini adalah kesucian praktis karena kita praktekkan itu setiap hari. Kehidupan kudus menunjukkan kuasa Tuhan Elohim bekerja dalam kehidupan seluruh umatnya di bumi. Inilah jalan suci dari hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan Elohim di sorga. Kepenuhan kuasa dari Tuhan Elohim selalu bekerja di dalam kita melalui ketaatan kita kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam hati kita. Tuhan sudah berjanji kepada Nabi Yeremia tentang isi perjanjian baru. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 33. Penggenapan perjanjian baru sudah diumumkan pada saat Tuhan Yesus merayakan Paskah dengan murid-muridnya, dan ia mengangkat piala dengan air anggur sambil berkata, "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Matius 26 ayat 27 dan 28. Dan pada hari Jumat Agung, Tuhan Yesus Kristus telah mengesahkan perjanjian baru dengan darahnya sendiri yang tercurah dari tubuhnya yang mati tersalib di Golgota. Semua perjanjian yang dibuat selama perjanjian lama harus selalu disahkan dengan darah korban binatang, sehingga perjanjian itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Perjanjian baru telah disahkan oleh Yesus Kristus dengan darahnya sendiri, sehingga perjanjian baru itu telah memiliki kekuatan hukum tetap di sorga dan di bumi. Apakah kita selalu merasa haus akan Roh Kudus dan lapar akan firman Tuhan? Biarlah Roh Kudus mendidik kita untuk selalu menaati firman Tuhan dalam kesucian dan kekudusan. Roh Kudus selalu memberi kita makan firman Tuhan sebagai roti hidup, dan kita minum Roh Kudus sebagai aliran air hidup. Kita makan firman Tuhan dan minum Roh Kudus, supaya kita menerima hidup dan keselamatan yang suci dan kekal dari Tuhan Yesus dan Elohim Bapa yang kekal di sorga. Roh Kudus selalu mendidik kita untuk taat kepada firman Tuhan. Jika kita taat kepada Roh Kudus, kita pasti akan taat kepada firman Tuhan. Jika kita tidak taat kepada Roh Kudus yang selalu hidup di dalam kita, kita tidak memiliki kekuatan dalam diri kita sendiri untuk menaati firman Tuhan. Jika kita selalu hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan, maka kita terus-menerus menerima hidup dan keselamatan dan kemuliaan yang kekal dari Tuhan Yesus dalam Elohim Bapa yang kekal di sorga. Itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan. Dia sebagai pokok anggur yang benar dan kita sebagai ranting-rantingnya. Dan Roh Kudus dan firman Tuhan yang hidup dalam Tuhan Yesus dan Elohim Bapa di sorga adalah Roh Kudus dan firman Tuhan yang sama yang juga hidup di dalam kita. Dan Roh Kudus dan firman Tuhan sangat berkuasa untuk menopang seluruh kehidupan kita setiap hari selama kita hidup di bumi. Mari kita belajar selalu taat kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan Elohim yang sangat berkuasa dalam kehidupan kita di bumi. Sumber, Will Pounds, diterjemahkan oleh Fred Kambu Atabu, SH, tanggal 10 Februari tahun 2023.